Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang mulia, marilah kita sama-sama kita akan bacakan mengenai Fatihah zikir mengenai cabang iman. Beberapa ulama ahli hadis menulis bahwa risalah mengenai semua cabang-cabang iman secara terperinci. Di antaranya ialah Syekh Abu Abdillah Halim rahmatullah alaih telah menulis masalah ini dalam kitab Fawaidul Minhaj, dan Imam Baihaqi rahmatullah alaih dalam kitab Syu'abul Iman. Demikian juga Syekh Abu Abdul Jalil rahmatullah alaih dalam kitab dalam kitab Syu'abul Iman. Imam Ishaq bin Qurtubi rahmatullah alaih dalam kitab An-Nasahih, dan Imam Abu Hatim rahmatullah alaih dalam kitab Wasful Iman wa Syu'ab. Para pensarah kitab Imam Bukhari rahmatullah alaih menjelaskan serta mengumpulkan ringkasan masalah ini dari kitab-kitab tersebut. Kesimpulannya, pada hakikatnya iman yang sempurna itu merupakan kumpulan dari 3 perkara. 1. Tasdik bil qalbi, yaitu meyakini seluruh asas iman dengan hati. 2. Iqrar bil lisan, yaitu mengucapkan dengan lisan. 3. Amal bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan anggota badan. Sedangkan cabang-cabang iman terbagi menjadi 3, yaitu yang berhubungan dengan niat, akidah dan amalan hati. 2. Dengan lidah, dan 3. dengan seluruh anggota badan. Seluruh cabang iman sudah masuk dalam 3 bagian tersebut. 1. Cabang iman yang berhubungan dengan niat, akidah dan hati. Bagian ini mengandung 3 buku perkara, yaitu sebagai berikut. 1. Beriman pada Allah SWT dengan zatnya dan segala sifatnya. Meyakini bahwa Allah SWT adalah Maha Suci, Maha Ada, wujud dan tidak ada sekutu baginya, serta tidak ada yang menyerupainya. 2. Meyakini bahwa Allah SWT semuanya adalah ciptaan. Selangi meyakini bahwa selain Allah SWT semuanya adalah ciptaannya, hanya Dialah yang Maha Pencipta. 3. Beriman pada para malaikat dan Rasul. 4. Beriman pada kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT kepada para Rasul. 5. Beriman pada para Rasul. 6. Beriman pada takdir Allah SWT yang baik ataupun yang buruk, semuanya datangnya dari Allah SWT. 7. Meyakini akan datangnya hari kiamat, termasuk siksa dan pertanyaan di dalam kubur, kehidupan setelah mati, hisab, penimbangan amal dan penyeberangan sirat. 8. Meyakini adanya surga dan semua orang mukmin akan tinggal di sana selama-lamanya. Meyakini adanya neraka dengan siksanya yang sangat pedih, dan semua orang kafir akan tinggal di sana selama-lamanya. 10. Mencintai Allah SWT. 11. Mencintai orang lain karena Allah SWT, dan mencintai orang lain karena Allah SWT. Mencintai orang lain karena Allah
membenci orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, atau mencintai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenci orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya mencintai keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, khususnya Muhajirin dan Ansor. 12. Mencintai baginda Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya mengagungkan beliau, bersalawat untuknya dan mengikuti sunnahnya. 13. Ikhlas, termasuk di dalamnya meninggalkan riya dalam beramal dan menjauhi nifaq. 14. Bertobat, menyesali dosa-dosanya dalam hati, disertai janji tidak akan mengulangi perbuatan itu. 15. Takut pada Allah Subhanahu wa taala. 16. Selalu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. 17. Tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. 18. Bersyukur. 19. Berniat menepati janji. 20. Bersabar. 21. Tawadhu dan menghormati orang yang bertuan. 22. Berkasih sayang, termasuk menyayangi anak-anak. 23. Menerima dan ridho dengan apa yang telah ditakdirkan Allah SWT. 24. Bertawakal. 25. Meninggalkan sifat takabur dan membanggakan diri serta selalu berusaha memperbaiki diri. 26. Meninggalkan hasad, dengki dan iri hati. 27. Memiliki rasa malu. 28. Menjauhi sifat pemarah. 29. Menjauhi sifat penipu, termasuk tidak berburuk sangka dan tidak merencanakan keburukan atau tipu daya kepada siapapun. 30. Mengeluarkan cinta dunia dari hati, termasuk cinta harta dan kehormatan. Alama ini rahmatullah alaih berkata, perkara-perkara yang disebutkan di atas semuanya berhubungan dengan amalan hati. Jika masih ada amalan-amalan hati lain yang belum termasuk dalam rincian di atas, namun bila direnungkan sebenarnya sudah termasuk dalam salah satu rincian di atas. Yang kedua, cabang iman yang berhubungan dengan lisan. Ada 7. Bagian ini terbagi menjadi 7 cabang. 1. Membaca kalimat thayyibah, membaca Al-Quran yang suci, mempelajari ilmu agama, mengajarkan ilmu kepada orang lain, berdoa termasuk salat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullah termasuk istighfar, 7. Menghindari pembicaraan yang sia-sia. Cabang iman yang berhubungan dengan anggota badan. Bagian ini terdiri 40 cabang yang terdiri menjadi 3 bagian, yaitu cabang iman yang berhubungan dengan diri sendiri. Yang kedua, cabang iman yang berhubungan dengan orang lain. 3. Cabang iman yang berhubungan dengan hak umum. 40 ini kalau kita bacakan bisa sampai waktu duha Bapak Ibu. Jadi sementara kita berhenti sampai di sini, insyaallah besok kita lanjutkan. Bahwa 30 yang berhubungan dengan niat, akidah dan hati, sedemikian itu mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilimpahkan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan menjalani iman kita ini sebaik-baiknya. Dengan begini mudah-mudahan sedikit demi sedikit ilmu kita bisa bertambah, walaupun mungkin juga banyak juga yang lupa. Dengan dibacakan setiap hari begini, mudah-mudahan sedikit demi sedikit diingatkan kembali. Setidaknya diingatkan kembali. Bapak Ibu yang mulia, terkait dengan masalah sholat. Sholat itu ada yang menganggap dirinya
suatu kewajiban yang berat karena 5 waktu setiap hari. Tapi ada juga yang menganggap dirinya dengan sholat itu adalah suatu yang dibutuhkan, sehingga dia butuh 5 waktu itu. Ada juga yang menganggap bahwa sholat itu adalah suatu yang sangat ditunggu dan perlu dia ketemu dan segera bertemu. Tak ubahnya kalau misalnya seorang pegawai dipanggil oleh direkturnya dengan tergopoh-gopoh dan sesegera mungkin dia menghadapnya. Padahal itu kalau dengan direktur akan ditanya mengenai progres terkait dengan masalah pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Nah, kalau dengan Allah ini kita datang untuk diberi 8 hal, yaitu diberi 8 hal yang ada kita baca di setiap duduk di antara dua sisi. Dengan 8 hal itu, bahwa itu kita sudah cukup untuk menghadapi kebutuhan dunia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dikuatkan oleh Allah SWT dan senantiasa dilindungi di jalan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.